Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul B dari kelas PTKC. Jadi kita akan membahas tentang Adobe Premiere Pro. Nah, di sini sudah terbuka Adobe Premiere Pro-nya dan kita akan membahas fungsi tool yang ada di Adobe Premiere Pro. Oke, langsung saja kita masuk ke selection tool yang pertama, yaitu selection tool. Jadi selection tool ini gunanya familiar banget, karena selection tool ini pasti ada setiap software editing maupun ada di Adobe Premiere Pro atau software editing lainnya. Fungsi utama pada selection tool ini untuk memasukkan video ke dalam atau bahan atau audio ke timeline kita di bawah ini. Mari saya contohkan. Baik, selanjutnya kita masuk selection tool berikutnya, yaitu track selection for tool. Atau tombol shortcutnya huruf A. Jadi fungsi struktur A itu untuk menyeleksi semua grid yang ada di kanan tool ini. Jadi misalnya saya ingin menyeleksi tool 2 dan 3, cukup saya mengarahkan di sini. Klik sekali dan sudah terseleksi semua. Adapun semisalnya saya ingin menyeleksi dari awal sampai akhir yang ada timeline kita, dari awal timeline kita tinggal klik sekali, sudah terseleksi semua. Ini bedanya dengan selection tools. Tool berikutnya adalah Ripple Edit Tool. Jadi Ripple Edit Tool ini berada di sini. Keyboard shortcutnya adalah B. Jadi klik tombol B. Fungsi dari Ripple Tool ini adalah untuk memotong grid kita yang ada di template kita. Contohnya misalnya begini, kita ingin potong dari video awal, kita arahkan dari awal video kedua, kita drag seleksi seperti ini. Dari perpotongannya program kita, lalu kita lepas. Terus misalnya kita ingin memotong dari akhir video, kita tinggal drag. Kita lihat sudah terpotong, kita lepas. Dari sini kelihatan teman-teman perbedaan Ripple Edit Tool dengan selection tool. Nah, kita masuk ke tool berikutnya, Red Straight Tool. Jadi untuk memunculnya kita Ripple Edit Tool, kita tahan Red Straight Tool atau tombol keyboard shortcutnya menggunakan R yang ada di keyboard. Untuk rolling untuk edit tool ini jarang digunakan, jadi saya tidak menjelaskannya. Jadi kita lompat Extract Tool untuk keyboard shortcut untuk tombol R untuk merubah durasi kita yang ada di template. Nanti saya contohkan yang ada di template. Jadi fungsi Rex Tool ini adalah untuk mempercepat dan memperlambat grid kita yang ada di template. Contohnya misalnya kita ingin perlambatnya, kita tinggal mengarahkan Rex Tool kita ke sini, klik tahan dan tarik keluar. Nah, di sini sudah terlihat speed standarnya 100%. Dan di sini sudah berubah menjadi 62%. Jadi kebalikannya,
kita arahkan ke dalam, tahan ke dalam. Speednya menjadi 160%. Nah, sebenarnya untuk mengatur speed durasi ini kita memakai raster tool ini juga bisa, tapi agak rumit. Lalu kemudian kita menuju ke tool berikutnya, yaitu adalah Razor tool, dan keyboard shortcutnya menggunakan huruf C yang pada ada keyboard, tombol C. Jadi fungsi dari Razor tool ini adalah untuk memotong krik yang ada di timeline ini. Contohnya misalnya kita ingin memotong trip kita, arahin yang objek yang mana kita ingin potong dari, tinggal kita memotong, klik sekali, klik sekali, klik sekali, klik sekali, klik sekali. Nah, fungsinya untuk yang ada yang berada di timeline, dan bagaimana kita memotong secara bersamaan. Ada beberapa klik dan beberapa layar bersamaan. Kita contohkan dengan kita mengambil file dari sini. Misalnya kita ingin memotong di sini, arahkan Razor tool di sini sambil tekan tombol shift. Kalau sudah muncul garis dari atas ke bawah, tahan, shift clip, arahkan ke sini, klik shift, tahan, lalu klik. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kita langsung lanjut kita ke pen tool yang dengan keyboard shortcutnya itu menggunakan P. Oke, kita hapus dulu layarnya. Kita ke pen tool. Jadi fungsi pen tool ini adalah untuk membagi frame yang ada di timeline kita. Ada dua fungsi di video kita dan audio kita. Kalau di video kita bisa mengatur capacity dari video kita yang timeline. Kalau di audio kita bisa mengatur volume yang ada di timeline. Kita contohkan saja. Terus kita munculkan keyframe-nya, tarik ke atas, dan di sini ada keyframe-nya untuk kapasitinya. Jadi ini kapasitinya ada 100%, nggak mungkin kita bisa naikin. Jadi contohnya misalnya kita teman-teman mau membuat di akhir video ini dari sini menjadi semakin transparan atau semakin menghilang kapasitinya. Jadi kita klik di sini keyframe, klik di ujung klik di sini, arahkan pen toolnya, tarik ke bawah. Coba kita play. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu fungsi keduanya, untuk di audio kita bisa mengatur volume audionya. Contoh, ini keyframe-nya ada di tengah-tengah sini. Biasanya kita membuat video, biasanya di ujung video kita dimanapun kita bisa mengaturnya. Semakin lama semakin tidak terjelas atau semakin pelan. Caranya kayak videonya tadi. Klik di sini, klik di ujung, kita tarik ke bawah. Kalau di play otomatis dia akan pelan. Jadi tool yang terakhir adalah hand tool. Dengan keyboard shortcutnya dengan H. Jadi fungsi hand tool ini penting banget kita sedang menggarap project yang lebih banyak atau yang agak ribet, untuk mengecek adakah yang terlewatkan atau tidak terlewat. Misalnya kayak project seperti ini, kalau kita tidak menggunakan hand tool, kita menggeserkan dengan ini agak ribet karena kita harus melepas mouse kita berada di sini. Ini. Cuman kalau kita menggunakan hand tool, ini kita tinggal menggeser
jadi agak lebih enak. Walaupun kita klik di sini tidak akan berubah layarnya atau mengganggu yang berada di klik di sini. Jadi tinggal kita geser dari sini begitu. Mungkin itu saja yang saya jelaskan pada pembahasan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.